leaders, dinamika perubahan khususnya dalam teknologi dan dunia bisnis memang begitu cepat. Mau tidak mau, kita harus lebih gegas untuk belajar dan memperluas pengetahuan sebanyak-banyaknya. Tentunya sebagai mahasiswa FMUGM Yogyakarta yang sedang menekuni ilmu marketing, saya Linda sebagai moderator dalam podcast Bincang Omnichannel bersama 3 narasumber yang merupakan rekan saya, yaitu ada Mas Danu. Halo Mas Danu. Hai, halo Mbak Linda. Kemudian ada Mbak Dila. Halo Mbak. Halo Mbak Linda, apa kabar? Dan ada Mas Hendy. Halo Mas Hendy. Halo Mbak Linda, apa kabar? Oke, untuk pertanyaan pertama, pastinya teman-teman udah sering dong belanja online di marketplace ataupun platform lainnya. Nah, kira-kira platform apa nih yang paling sering kalian pakai? Mulai dari Mas Danu dulu ya. Oke, thank you ya. Kalau dari aku, platform yang apa yang sering aku pakai? Kayaknya aku lebih jarang itu kalau belanja online. Belanja online biasanya nggak pakai third party sih aku. Langsung, ya third party ada, ya itu sosial media doang sih, ngeliat dari Instagram. Tapi kalau misalnya third party, itu aku mungkin Shopee ya kali ya. Shopee itu juga karena ini pacarku yang suka belanja di Shopee. Jadi aku kayak suka numpang aja, nimbrung aja pakai akunnya dia. Gitu kalau aku sih. Kalau aku platform belanja yang paling sering aku pakai semua jenis e-commerce. Kalau misalnya Mas Danu pakai Shopee karena nimbrung ke pacarnya, nah kalau aku pakai e-commerce karena aku anak kos. Kalau aku sendiri sih lebih cenderung pakai Tokped, kan udah 2 tahun terakhir ini aku cenderung lebih suka belanja online tuh lewat Tokopedia sih kalau aku. Pernah nggak sih kalian ngerasain perbedaan pengalaman antara belanja online sama belanja offline? Mungkin bisa di-share? Kalau misalnya dari aku ya, pengalaman belanja online sama offline. Lebih ada pengalaman kayaknya belanja online aku. Jadi ceritanya dulu aku pernah belanja sepatu gitu ya. Ya sepatunya itu karena dapatnya juga ada harga promo katanya, ada diskon gitu. Ya udah aku beli kan. Tapi begitu aku datang barangnya aku cek, ya dapatnya sepatunya KW gitu loh. Sayang banget rasanya sih gitu loh. Tapi ya salahku juga kayaknya. Aku nggak ngecek dulu juga sih itu yang penjualnya itu gimana sih, apakah emang dia jual sepatu KW atau apa atau enggak gitu. Aku nggak merhatiin itu juga. Mungkin itu sih harusnya dari aku. Kalau Mbak Dila nih kayaknya dia sering belanja online nih, kan dia anak apa sih? Kalau misalnya aku, perbedaan dari belanja online sama belanja offline itu sensasinya. Nah, ketika kita belanja online itu menurut aku tuh lebih cepat, lebih ringkas, lebih efektif gitu. Tapi ada kekurangannya, jadi kayak kita tuh nggak appeal to emotion, jadi kita nggak bisa nggak bisa ngelihat-lihat barangnya, nggak bisa pegang barangnya. Nah itu sih perbedaan sensasi kalau menurut aku. Gimana Mas Hendy? Nah kalau aku sendiri tuh, karena aku tuh kalau belanja tuh harus bisa dapat barang yang sama tapi dengan harga yang paling murah. Jadi biasanya aku lebih cenderung pakai Tokopedia. Itu biasanya aku kayak nge-search satu barang, nah terus aku cari tuh yang paling murah. Misalnya kayak sepatu, kalau kayak Danus pernah dapat yang KW. Nah kalau aku bisa cukup ngerti sih untuk meminimalisir agar tidak terjadi hal seperti itu. Nah, aku gitu. Pada ini topik kali ini, omnichannel itu apa sih? Berat juga ya. Oke. Secara omnichannel, jujur ya, aku juga baru tahu omnichannel itu pas aku kuliah marketing di MMUGM tuh loh. Jadi kalau yang aku pahami pas ketika kuliah, omnichannel itu kan dia strategi ya. Jadi strategi marketing yang dipakai oleh perusahaan dalam memaksimalkan penjualannya. Terus yang aku ingat juga sama omnichannel itu karena adanya teknologi yang sekarang juga itu udah bisa berbelanja secara online, entah itu lewat HP, lewat laptop ataupun teknologi lainnya. Jadi dipermudah gitu buat pelanggannya berbelanja. Mbak Dila nih pasti biasanya jago dia buat jelasin omnichannel nih. Dulu kuliahnya mantep gitu. Aduh, bisa aja nih Mas Dano. Nah, jadi tuh aku melihat omnichannel ini dari perspektif pembeli, yang melihat bahwa omnichannel ini adalah suatu sistem yang memungkinkan pembeli atau customer ini menggunakan lebih dari satu channelnya.
baik melalui physical store ataupun dari e-commerce, yang semuanya terhubung atau terintegrasi, dan tetap memberikan customer experience yang sama, misalnya diskon yang sama, kemudian informasi yang sama, kemudian juga experience dalam pembayaran dan pengiriman yang sama. Nah, itulah yang dibilang omnichannel gitu. Kalau menurut Mas Hendy gimana? Nah, kalau menurut aku tuh omnichannel tuh karena itu merupakan strategi marketing di mana suatu brand atau sebuah produk menggunakan beberapa channel dalam melakukan penjualan. Nah, itu tuh selain bertujuan supaya gampang di reach karena dijual di beberapa channel, karena emang bisa buat media promosi juga sih omnichannel tuh. Jadi produk bisa lebih gampang buat dilihat sama calon-calon konsumen. Ngomong-ngomong nih, personal branding kayak influencer atau endorser itu termasuk omnichannel marketing atau bukan ya? Personal brander sama influencer Influencer atau endorser, Mas? Iya, influencer kayaknya lebih jatuhnya mereka ini deh sebagai ya dalam omnichannel marketing itu tadi kan sebenarnya dia memakai channel yang mana kan, dan itu di perusahaan bebas mau memakai channel yang mana, entah itu bisa mereka jalurnya itu toko offline ataupun online pakai third party atau juga sosial media. Nah, influencer atau personal branding, personal branded itu tadi dia kayaknya ada di sosial medianya ini. Jadi kupikir sasarannya dari perusahaan ini adalah mereka masuk buat channel yang sosial media dan terus pakai jasanya influencer ini. Jadi strategi omnichannel pun akhirnya meminta bantuan orang lain, memakai jasa orang lain sih, bekerja sama lebih jatuhnya sama influencer itu biar lebih memaksimalkan penjualan mereka. Ya nggak salah sih, bisa aja sih. Gimana Mbak Dila, bantuin dong. Oke, bener nih. Bener yang kayak Mas Danu bilang tadi, bahwa kayak influencer ini kan dia tuh menggunakan banyak platform, banyak, atau kita bisa bilang lebih banyak channel yang digunakan. Misalnya ketika mereka melakukan endorsement, nah bisa melakukannya melalui Instagram, Twitter, kemudian di YouTube juga bisa. Nah, sehingga kita bisa simpulkan bahwa dalam penggunaan jasa influencer ini juga bisa diterapkan strategi omnichannel gitu. Kalau menurut saya, gimana Mas Hendy? Kalau personal branding yang dilakukan oleh influencer kayak gitu-gitu kan ya emang karena mereka fungsinya sebagai media dari penerapan omnichannel tersebut. Jadi kalau dibilang mereka itu adalah omnichannel sendiri mungkin kurang ya, apabila kata Danu yang mereka itu sebagai media yang digunakan oleh sebuah produk dalam melakukan strategi omnichannel. Jadi karena pada dasarnya produk-produk itu butuh untuk diketahui oleh para calon pembeli, makanya influencer ini yang personal brandingnya sudah bagus ya digunakan oleh produk-produk ini untuk membantu sebagai media untuk mengirim sama calon-calon konsumer. Nah, ngomong-ngomong nih soal penerapan di real life-nya, kira-kira optimal nggak sih ketika UMKM menerapkan strategi omnichannel ini? UMKM ya, jelas itu implementasinya bisa sangat bagus loh kalau menurutku juga. Kita ketahui juga UMKM itu sendiri kan dia usaha mikro, kecil, dan menengah ya. Tentunya perusahaannya itu kalau pakai strategi omnichannel, maka bakal makin terkenal lagi barang-barang atau produknya mereka. Tinggal bagaimana sih si UMKM-nya ini mau manfaatinnya gitu loh. Yang jelas harus paham dulu deh gitu loh. Kalau misalnya pakai strategi omnichannel ini, apa aja yang mau dipakai. Kalau aku sih gitu mikirnya ya. Aku juga setuju nih. UMKM itu bisa dibilang optimal dalam penerapan omnichannel. Contohnya tuh seperti sekarang ini, seperti saat pandemi. Ketika terjadi shifting besar-besaran, yang dahulunya itu penjualan secara offline, sekarang itu udah berganti zamannya untuk berjual secara online. Karena apa? Karena kita tidak bisa bertemu secara langsung gitu. Nah, apa saja sih manfaat yang didapat dari UMKM ketika menerapkan strategi omnichannel ini? Ada 4. Yang pertama, omnichannel ini dapat membantu dari segi logistik. Contohnya itu ketika mereka restock barang mereka di channelnya, mereka tuh cukup stok di satu platform saja.
tapi udah keintegrasi ke semua channel yang mereka gunakan. Itu salah satu fungsi dari logistik. Kemudian fungsi transaksi untuk mempermudah transaksi mereka ketika penjualan secara online. Kemudian yang ketiga ada fungsi persuasi. Fungsi persuasi di sini adalah untuk media promosi. Jadi si penjual ini mempunyai kemudahan untuk mempromosikan secara gratis melalui media sosial, baik dari Instagram, dari Facebook, ataupun dari Twitter gitu. Kemudian yang keempat ada fungsi intelijen yang akan didapatkan oleh pengguna. Apa sih fungsi intelijen ini? Nah, jadinya penjual ini bisa tahu produk apa sih yang disenangi sama pembeli mereka. Terus di tanggal-tanggal kapan sih mereka membeli barang-barang itu. Nah, jadinya si penjual ini punya timeline-nya gitu, atau prime time untuk menentukan kapan mereka harus restock barang, seperti itu. Nah ini kan karena yang seperti kita ketahui kalau UMKM itu kan biasanya menjual produk-produk yang relatifnya sama ya. Jadi ibaratnya persaingannya banyak. Bagaimana mereka mengimplementasikan omnichannel ini? Ya tentunya sebagai pelaku usaha, pembisnis juga harus paham kaitannya sama platform-platform apa yang akan mereka gunakan. Kalau misalnya mereka menggunakan Instagram, berarti kan kalau teknologi kayak Instagram itu kan kaitannya sama teknologi media sosial itu ada yang namanya algoritma, yang itu sebenarnya bisa dipelajari untuk bisa mengoptimalkan produknya dia dapat selalu dilihat oleh konsumen. Terus juga kalau misalnya mau pakai platform seperti Tokopedia atau Shopee, itu kan kaitannya sama search engine. Ya berarti sebagai pelaku usaha harus bisa memaksimalkan pengetahuan dia terkait soal search engine optimisasi, terus search engine advertising, dan search engine marketing. Nah itu supaya produk-produk yang mereka jual itu dapat lebih mudah di-reach sama calon konsumer mereka gitu. Kira-kira omnichannel tuh cocok nggak sih kalau digunakan di segala jenis bidang usaha, atau ada beberapa usaha yang mentok emang nggak cocok dengan strategi ini? Kalau dari aku ya, sebenarnya strategi omnichannel ini dia bisa ke segala lini usaha sih kalau menurutku. Soalnya gini ya, sekarang udah zamannya teknologi ya. Kita juga tahu kalau tadi udah nyebut mau jualan barang bisa ke Shopee. Mau jualan jasa, entah itu jasanya kayak semodel kamu penginapan, terus yang buat traveling atau liburan, itu kan juga ada yang namanya Red Doors, ada Oyo ya gitu. Jadi, aku pikir kayaknya semua bisa deh pakai yang namanya strategi omnichannel dengan pemanfaatan teknologi ya. Jelas itu kuncinya omnichannel gitu. Iya, kalau menurut aku juga gitu. Karena menurut aku semua lini usaha itu bisa kita terapkan strategi omnichannel. Apalagi didorong dengan kondisi pandemi kayak gini, di mana kita nggak bisa langsung ketemu sama penjual, atau pembeli tidak bisa bertemu langsung dengan penjualnya. Nah, sehingga akan terjadi shifting dari yang awalnya kita cuman berjualannya secara offline aja, akhirnya sekarang menggunakan teknologi. Dengan menggunakan teknologi inilah yang akan mempermudah penjual dalam penerapan strategi omnichannel untuk menjual barang-barangnya, seperti itu. Nah, kalau dari aku sendiri nih ya, menurutku memang normalnya itu bisa melakukan online maupun offline, tapi mungkin ada beberapa produk yang akan lebih optimal untuk menggunakan satu channel aja. Misalnya kayak beberapa brand-brand yang sudah termasuk dalam Blue Ocean. Misalnya kita ambil contoh aja gini, Lamborghini. Setauku ya, Lamborghini itu biasanya pembeli yang ingin membeli mobil Lamborghini biasanya cuma datang ke showroom gitu loh. Dia agak sulit untuk melakukan purchase secara online. Ya mungkin tetap ada informasi-informasi yang dihadirkan lewat website online, tapi biasanya itu hanya untuk memberikan informasi. Tapi untuk pembeli yang ingin membeli produk itu ya tetap biasanya akan datang ke showroom sih secara offline, menurutku kayak gitu. Nah, dari tadi kan kita ditanyain terus nih sama Mbak Erlinda. Sekarang kita tanya balik. Gimana nih menurut Mbak Erlinda? Apakah semua lini usaha itu cocok untuk diterapkan strategi omnichannel? Ya, menurutku most of them cocok sih dimasukkan dalam strategi omnichannel. Cuman ada beberapa usaha yang emang gak cocok. Contohnya usaha jasa les-lesan atau yang berbau pendidikan nih. Tentunya hanya memakai strategi omnichannel sebagai sarana promosi aja, tapi buat kegiatannya tetap lebih nyaman secara offline. Ya kayak misalnya kita yang lagi belajar secara e-learning juga pasti agak susah mendapatkan informasi dari internet atau dari Zoom meeting aja gitu kan.
Oke, kalau dilihat dari segi pemasaran, lebih efisien lewat pameran dan bazar atau melalui marketplace? Nah, menurut aku nih, kalau dari sisi penjual, mungkin lebih untung pakai marketplace. Karena efisiensi waktu, biaya, dan bisa menjangkau pasar lebih luas. Tapi, kalau dari sisi customer, lebih untung di pameran. Karena bisa melihat produk secara nyata, jadi nggak khawatir tuh barangnya KW atau tidak sesuai dengan deskripsi. Nah, kalau dari sisi kalian seperti apa? Menarik sih ini, poinnya juga menarik. Kalau aku ya mikirnya ya, sebenarnya mau pakai yang namanya pameran, bazar, ataupun juga online dalam perusahaan itu mencoba untuk menjual barangnya, bisa-bisa aja. Tinggal pilihan aja sih sebenarnya jatuhnya, mau perusahaan itu pakai yang mana. Kalau misalnya mereka sudah punya pelanggan yang pasti dan bakal setia, pasti mereka bakal balik deh dan bakal juga melihat barang-barangnya itu sih. Aku pikir gitu. Kalau misalnya dari aku, semua segi pemasaran baik bazar, pameran, atau secara online ini memberikan benefit yang khas. Misalnya dengan bazar seperti yang Mbak Arlinda bilang tadi, itu akan mempermudah pelanggan karena pelanggan ini bisa lihat produk-produknya. Nah, pemasaran secara online pun juga memberikan manfaat kepada pelanggannya. Misalnya bagi pelanggan yang tidak punya waktu untuk berbelanja secara offline, mereka dalam penggunaan online shop ini sangat terbantu gitu dengan customer behavior yang seperti itu. Nah, kalau menurutku benar sih kata Mbak Dira tadi, kalau memang ada benefit di masing-masing. Mungkin emang kalau secara offline itu terlihat lebih menguntungkan karena kita masih bisa melakukan tawar-menawar secara langsung. Jadi kita bisa ngepres budget kita dengan mendapatkan harga yang jauh lebih murah ketimbang kita belanja secara online. Karena kan kalau belanja secara online kita agak kesulitan ya untuk melakukan tawar-menawar barang. Sedangkan beberapa barang, misalnya kayak barang-barang mungkin kayak khususnya kayak sepatu Nike, tapi mungkin yang model-model yang tinggi gitu, biasanya kan memang harganya relatif. Nah, kalau kita belanja secara offline, biasanya di bazar, di pameran, itu kita bisa membandingkan harga dari masing-masing outlet untuk bisa mendapatkan harga mana yang paling kecil gitu loh. Kalau menurutku gitu. Last but not least, sebagai calon expertise bidang marketing nanti, amin. Nah, Amin. Amin, paling serius nih. kasih tips dong buat nyusun strategi omnichannel bagi bisnis pemula. Oke, aku dulu nih ya. Tips kalau dari aku, yang pertama itu kenali dulu deh barang yang mau kalian jual itu. Kenali dulu itu. Kalian mau misalnya jualan, misalnya kalau sekarang tuh lagi ngetren tuh kan yang namanya tanaman hias buat di rumah tuh. Nah, kalian tuh harus paham tuh tanaman hiasnya itu jenisnya apa, vegetasinya gimana, terus harganya bakal berapa. Kalian harus mengenali itu dulu ya, paling nggak. Dengan mengenali barangnya itu, kalian bakal bisa lebih ngerti itu loh, buat masuk ke pelanggannya mau dijual di harga berapa, dan kalian ngerti juga market price-nya. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau seandainya kalian mau pakai strategi dari omnichannel, yang bisa dagangnya itu entah itu pakai lewat sosial media, Shopee, ataupun third party lainnya. Yang jelas di situ kalian paham juga gimana sih platformnya itu bekerja, gimana sih ya platformnya itu bakal membantu kalian dalam maksimal untuk dalam penjualan. Terus ini yang terakhir kalau dari aku, kalau untuk sekarang nggak usah bingung sih kalau misalnya buat jualan, apalagi yang namanya masalah buat pembukuan ya, hasil penjualannya antar ini berapa, dapat untung berapa gitu. Kalau misalnya kalian pakai Shopee, pakai Tokped, Bukalapak, dan teman-teman lainnya itulah, itu tuh udah dibantu gitu loh kalau misalnya dari mereka itu. Yang jelas itu udah sangat-sangat mudah juga. Kalian juga bisa belajar dari Google, bisa belajar dari YouTube sih kalau buat masalah itu. Kalau tips dari aku nih ya, ketika teman-teman udah mengimplementasikan tips-tips dari Mas Danu, itu tuh carilah third party. Contohnya tuh ada di Indonesia, namanya third party-nya Jubelio gitu perusahaannya. Dimana perusahaan ini akan memanage semua kebutuhan kalian dari segi logistik, kemudian dari segi intelligence. Nah, sehingga akan mempermudah kita sebagai penjual untuk memaintain penjualan kita gitu. Nah, kalau menurutku setelah melakukan semua itu, tentunya sebagai pelaku usaha yang baru akan memulai berdagang ya harus melihat arah tren ya. Kalau soalnya zaman sekarang ini baik strategi marketing, baik produk itu sendiri bagaimana menjualkan tuh benar-benar ngikutin tren. Jadi kayak misalnya tren saat ini tuh ada yang namanya fenomenanya, ada yang namanya TikTok ya. Berarti bagaimana agar dagangan kita itu bisa dijual
menjual melalui TikTok, dan bagaimana kita mempelajari platform itu tersendiri sehingga dagangan kita tuh bisa ke atas terus. Ya syukur-syukur malah dagangan kita tuh jadi sesuatu yang viral gitu kan, akan lebih gampang kejual gitu loh, kalau apalagi kalau barang kita tuh udah menjadi suatu barang yang viral di media sosial. Itu kalau menurutku. Oke, masuk pada kesimpulan. Jadi, omnichannel adalah salah satu strategi pemasaran berbasis digital yang lagi ngetren dan dinilai cukup optimal pada semua bidang usaha. Tidak hanya untuk memperluas pasar, tapi bisa juga digunakan sebagai sarana promosi yang dinilai cukup efektif. Namun, kembali lagi, customer Indonesia rupanya juga cukup pintar dan kondisional dalam memanfaatkan platform dan fitur yang ada. Saya Linda, dan terima kasih banyak untuk Mas Danu, Mbak Dila, dan Mas Hendy, mahasiswa UGM yang sudah berbagi insight tentang omnichannel, mengakar kuat, menjulang tinggi. See you when I see you. Bye-bye.